paham apa yang dilakukannya. Mengapa nak kok harus sholat ke masjid? Mengapa harus berjamaah? Mengapa sholatnya 5 waktu? Mengapa enggak sehari sekali waktu saja? Disampaikan, dijelaskan. Mengapa harus sholat yang diutamakan? Kita jelaskan. Bahkan kita gambarkan bahwa nanti di yaumul hisab, bahwa amal-amalan yang pertama kali akan dihisab adalah tentang sholatnya. Lalu apa kalau kita kemudian nanti meninggalkan sholat, hukumannya? Gambarkan neraka seperti apa, agar anak juga memiliki pemahaman kalau ternyata ketika kita sholat ini manfaatnya, ini yang bisa kita dapatkan dan balasannya nanti di surga seperti apa. Dan kalau kita berani meninggalkannya suatu saat, maka konsekuensinya akan mendapatkan siksa neraka, pedihnya seperti apa kita gambarkan, namun dalam bahasa anak yang mudah dipahami. Sehingga nasihat itu yang ketiga menjadi penting, supaya anak paham, kemudian dari pemahaman itu tidak lagi disuruh dan diminta, tetapi nanti lambat laun akan tumbuh kesadaran kepada anak, sehingga dia mau melakukan sholat dan aktivitas ibadah yang lainnya secara sendiri. Kemudian yang keempat, namanya juga anak-anak. Ya, suatu ketika pasti akan lalai atau bahkan kali agak ngeyel dan kemudian tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan, termasuk juga sholat. Maka bagi ananda yang sholatnya baik, bagus, betul kata Pak Pomo tadi, boleh diberikan hadiah atau apresiasi. Monggo silahkan diapresiasi. Apresiasi tidak harus dengan hadiah berupa barang. Kita puji, kita elus. Saya kalau ngajak anak ke masjid itu selalu ajak main dulu, saya elus-elus kepalanya, punggungnya, bahkan saya pijat-pijat. Kalau mendengarkan tausiah ngantuk, saya pijat-pijat, tidak perlu diteriaki, bangun, perhatikan, tidak perlu, karena anak-anak walaupun dari awal sampai akhir mendengarkan tausiah tidak akan paham juga isi tausiahnya seperti apa. Paling tidak dia menghormati orang yang sedang bertausiah. Paling tidak dia terbiasa mendengarkan tausiah. Karena nanti menjelang nanti remaja dan dewasa dia sudah terbiasa, akhirnya bisa menikmati bagaimana mendengarkan dan mengikuti kajian. Jadi yang keempat, beri peringatan, beri apresiasi. Peringatannya apa? Ya dengan nasihat yang diulang-ulang. Kemudian tadi gambarkan kalau kita melanggar maka akan konsekuensinya seperti apa atau akibatnya seperti apa nanti. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jika dan hanya jika diperlukan diberikan hukuman seperti hadis Nabi tadi, jika 10 tahun belum melakukan sholat maka pukullah atau boleh pukul. Ada dua golongan alim ulama yang menafsirkan berbeda. Pertama, pukulnya tidak pukul secara fisik, tapi pukulnya dengan cara-cara yang edukatif atau cara-cara yang mendidik. Menghukum itu tidak harus dengan memukul, tetapi juga dengan cara-cara yang mendidik yang lainnya. Misalkan, ketika panjenengan sebagai orang tua tidak mengajak putra-putrinya berbicara, kinten-kinten anandanya akan senang ngeboboten. Boten ji, misalkan cuek ya beberapa saat, misalkan dari maghrib sampai isya nggak diajak berbicara, padahal anaknya nanya-nanya terus. Pak kapan pulang, Pak kapan ini, tapi kita diam saja. Ma aku pengen makan, diam saja. Pada saat diam itu sebagai bentuk hukuman, dan itu hukuman mendidik. Bapak, mama atau ibu tidak akan berbicara sebelum kamu mengakui kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan tadi. Besok tidak boleh lagi terlambat sholatnya. Besok tidak boleh lagi kemudian melanggar aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Jadi diberikan peringatan kepada ananda dan sekaligus tadi hukumannya hukuman yang mendidik. Tapi di berbagai pendapat ulama yang lain yang menafsirkan boleh memukul, tetapi dipukul di area-area yang tidak menyakitkan. Jadi boleh memukul di bagian badan anak, tapi tidak boleh di bagian yang menyakitkan dan membuat malu anak. Di area mana itu? Di area wajah, di area kepala. Kepala dan wajah itu tidak boleh dipukul karena akan membuat anak sakit. Kedua, anak akan membuat ananda menjadi malu. Nah, di bagian mana yang kemudian boleh dipukul? Boleh di bagian tangan, boleh di bagian punggung, dan kebanyakan berpendapat ada sebagian seperti yang saya jelaskan tadi tentang hadis di mana Sayyidina Ali menegur Hasan dan Husain, dipukullah di paha kanan atau kiri, tapi dengan pukulan yang halus, pukulan yang pelan. Bahkan beberapa ulama menyampaikan ketika memukul itu tidak boleh sikutnya ini renggang dari badan. Kalau kita memukul tidak boleh seperti itu.
tetapi tempelkan sikut kita di bagian badan kita. Saya contohkan seperti ini, ngapunten nggih. Jadi tempel kemudian sambil dipukul ke pelan. Yang pintar, yang soleh. Ayo soleh. Ayo ikut. Jadi seperti itu. Jadi tidak dipukul di bagian wajah atau di bagian kepala. Karena kalau dipukul di bagian wajah, bagian kepala, apalagi dilakukan di tengah-tengah orang lain akan membuat anak malu dan menjadi kurang percaya diri. Dan jangan pernah Bapak Ibu sekalian memarahi, menasihati anaknya di tengah-tengah anak-anak yang lain atau di depan orang lain, karena akan membuat anak itu menjadi malu. Rasulullah SAW ketika menasihati, nasihatnya secara umum, meskipun menasihati seseorang anak yang ada di situ, tapi nasihatnya ke umum, tidak menyebut nama dan tidak menyebut kesalahannya apa, tetapi menyebutkan kalau ada anak seperti itu kesalahannya apa, dijelaskan untuk semua anak-anak yang hadir di sana. Ngoten sih, kalau mau menasihati secara pribadi maka tariklah anak itu, ajaklah anak itu di rumah, di ruangan khusus yang biasa berdua bisa disampaikan dari hati ke hati dan nyaman di antara keduanya, sehingga anak merasa nyaman dan kemudian privasinya juga terjaga. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jamaah rahmatullah, 5 tingkatan mendidik anak tarbiyatul aulad fil Islam dalam konsep Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama kita ulangi, menopo? Orang tua harus menjadi toladan, ya, dari mulai cara kita berbicara, bertindak, berperilaku, berpakaian, sampai dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Kemudian yang kedua, jadikan pembiasaan dan latih anak supaya disiplin dengan kegiatan-kegiatan yang positif tadi, termasuk juga ibadah sholat. Karena sholat nanti yang akan dihisab pertama kali, dan panjenengan Bapak Ibu sekalian ngapunten, akan sangat rugi ketika panjenengan menyekolahkannya anak tinggi-tinggi tapi sholatnya tidak tertib, tidak baik. Karena begitu panjenengan meninggal dunia, tidak akan ada ananda yang mau mendoakan. Jangankan mendoakan, sholat saja terhadap Tuhannya berani menentang, apalagi ingat terhadap orang tuanya. Maka didiklah anak itu supaya disiplin untuk sholatnya. Kemudian yang ketiga, beri nasihat berulang kali. Karena belum tentu nasihat kita yang pertama, kedua, ketiga, mungkin yang 100 kali atau yang kesekian kali nasihat itu kita sampaikan, pada saat itulah anak mau mendengarkan dan kemudian mau melaksanakan nasihat dari kita. Jadi kita harus menjadi pribadi yang sabar dalam menasihati. Kemudian yang keempat, beri apresiasi kalau anak itu mau melakukan hal yang positif, dan beri peringatan kalau anak itu mulai lalai. Dan yang terakhir, jika anak terus melanggar sudah diberikan peringatan, boleh diberikan hukuman. Tapi hukuman tadi 2 hal, hukuman yang mendidik, dan jangan pernah memukul, memarahi anak di depan umum. Demikian jamaah rahimatullah yang bisa kami sampaikan. Sepertinya sudah masuk isya nggih. Alhamdulillah pas ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, ngapunten kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, salahnya atau khilafnya adalah karena kekurangan saya sebagai manusia biasa. Kebenaran al-haqqu min rabbikum, datangnya dari Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk para jamaah sekalian, khususnya mengingatkan diri saya dan keluarga, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat dikumpulkan, dihimpun menjadi satu kesatuan dan ditakdirkan dengan rahmat dari Allah untuk masuk surganya Allah secara bersama-sama. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.